Nah itu seneng, itulah yang biasanya bikin otak itu ngerespon, oh lagi seneng, oh tambahnya seneng gitu. Jadi memang ada neurotransmitter namanya dopamin itu yang memang dirangsang begitu kita seneng, kita akan ulangi, ya itu wajar sih, tapi begitu itu tidak bisa dikendalikan, ya memang terkadang harus butuh dengan pengobatan. Di otak kita yang punya fungsi luhur yang bisa membuat kita memilih, oh ini baik buatku, ini tidak sopan, ini pertimbangan terbaik buat kita, itu kan rusak. Dan misal ketika diingatkan dia marah-marah, banting-banting barang sampai kayak gitu, jadi bukan dia merasa bersalah tapi malah merasa jadi ngamuk gitu kan. Ada yang seperti itu, mungkin juga perlu nantinya untuk dia belajar bagaimana mengelola emosinya. Tapi memang yang terpenting untuk penanganan judi bola adalah dukungan keluarga, itu yang paling utama. Halo teman-teman Radar Blitar, kembali lagi di podcast Radar Blitar. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah isu yang tidak awet untuk dibahas. Masih hangat. Ya, masih hangat. Ya, karena emang isu ini beberapa tahun terakhir pasti ada aja kasusnya. Nah, apa itu? Judi online. Ya, ini karena beberapa waktu yang lalu di Polres Blitar Kota juga ada kasus judi online. Bahkan pelakunya itu ada mbah-mbah. Terus Radar Blitar juga beberapa waktu lalu melakukan podcast dengan TKI. Dia pernah ke Kamboja dan jadi admin judi online. Nah, itu kalau dari sisi pelakunya ya. Ini kita akan membahas terkait dengan sisi kejiwaan dari pelaku atau korban judi online. Nah, ini sudah bersama dengan Bu Yeni Rofiqoh. Tepuk tangan dong. Nah, Bu Yeni sebagai psikolog ya? Psikolog, betul. Nah, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Nah, Bu Yeni bertugas di mana sekarang? Saya sehari-hari di Rumah Sakit Ngudi Waluyo di klinik psikologi sebagai psikolog klinis di sana. Oke, praktek tiap hari ya Bu di RSUD ya? Iya, tiap hari. Oke, nah ini Bu, kan sekarang membahas judi online nih. Nah, kalau di rumah sakit sendiri juga banyak Bu yang konjenengan curhat terkait judi online ini. Oke. Kalau selama ini, kalau korbannya langsung belum ada. Tapi kalau yang terdampak karena judi online sudah ada. Jadi misalkan istrinya, kemudian ibunya, kemudian juga ada temennya. Jadi rata-rata yang sudah dalam kondisi sudah minus, wes ngedoli sembalang kalir. Aku kudu piye ngadepi bojoku, lebih ke arah sana. Koncoku wes sampai ngedol laptop, bapak ibu gak roh, gak tahu kuliah, karena wes gak ndek opo-opo. Seperti itu tuh ada. Hanya kalau langsung ke saya yang jadi korban, maksudnya jadi pelaku judi online belum ada. Kemudian kalau dari sisi di luar praktek, saya sendiri punya ponakan yang jadi pelaku judi online sampai kemarin itu ketahuan setelah hampir 60 juta. Jadi uang setoran jualan kayu itu dipakai untuk judi online dan nggak ngerti orang tuanya. Ngeri juga ya. Ngeri banget sebenarnya sih. Kalau yang karena yang datang kan yang terdampak ya sudah ente-entean dan nggak ngerti kudu diapakno gitu loh. Pelakunya pun juga ya wes pasrah aku mbak apane manut wes. Gitu. Tapi yang ponaknya jenengan itu masih judi online nggak sekarang, masih main nggak? Alhamdulillah sementara sudah tidak, tapi memang ada kesepakatan sama bapaknya, sama ibunya, sama istrinya bahwa kalau mengulangi akan begini yang itu sudah ada. Dan memang juga ini karena tahu arek iki dolanan kuwi karena gaul karo iki. Nah, seperti itu yang
dijuwogo banget lek sampai WA-an apa-apa itu langsung keluar ultimatum kayak gitu-gitu. Oh. Nah, judi online berarti ini banyak pengaruhnya selain dari lingkungan, ada lagi pengaruh judi online. Oke, sebenarnya judi online itu kan gini, kita dari dulu itu kan sudah ada ya SDSB apa lotre apa itu zaman dulu kala saya inget gitu. Ya kalau yang dulu sudah pernah mainan kayak gitu, teman saya satu ruangan itu juga ada gitu loh, sampai hafal. Dan dia bilang yo, lah nek kesempatanku yo melok lek ndek duit, lek gak yo gak gitu loh. Berarti kan sebenarnya sudah wabah ya. Cuma kalau dulu dadak dolan rono, dadak golek nomor, dadak nggo jago, dadak macam-macam lah. Kalau sekarang karek HP-an gak ana wong ero. Iya. Gak ana wong iki, M-banking nggak perlu melayu-melayu kan. Enak M-banking ya udah cetak-cetik sak karepe dhewe. Ero-ero saldonya nol. Iya. Berarti apa? Separah itu ya judi online ya? Kayaknya sebenarnya parah, cuma nggak ada ini ya, kayaknya nggak ada apa ya, entah penelitian atau apa gitu ya, yang memang benar-benar ini, terutama di Blitar loh ya. Kalau yang saya tahu, yang pernah baca lah kayak jurnal itu ya memang ada, tapi kan acak di beberapa kota gitu ya. Dan itu kan mungkin juga ya bisa representatif, bisa juga tidak gitu kan. Tapi kalau menurut saya, kalau melihat di sekitar saya banyak sebenarnya gitu. Cuma mungkin tarafnya nggak segede yang apa. Saya kemarin sempat baca sih karena habis sih minta info Mas Fajar ke sini tuh, jadi sempat baca-baca. Ya lah tiba sak meniki anu nih sampai DPRD, sampai kan PPATK yang sempat apa ya, buka data kan sampai anggota DPR sebanyak berapa persen, kerugiannya berapa T gitu tuh ada sampean. Ya Allah sampai kayak gitu. Karena emang kan judi online tuh nggak memandang usia, nggak memandang jabatan, hampir semuanya itu main judi online. Nah ini apa kan ada beberapa orang yang sudah terjun ke judi online itu apa bisa diselamatkan, Bu? Ya sebenarnya bisa banget sih, tapi memang satu tergantung si orangnya juga. Dia nyadar nggak sih? Oh aku ki wis kecemplung temenan ya, aku wis kesandung temenan ya, aku waras ya. Apakah dia sudah punya tekad yang cukup kuat untuk berhenti? Kemudian juga dari lingkungannya, misalnya dari keluarga, dari sekitar orang terdekat yang mendukungnya. Karena untuk sembuh dari judi online yang sudah adiksi loh ya, itu juga nggak mudah gitu loh. Gampang banget, apalagi kalau online itu kan bondone HP gitu. Kontrolnya juga harus dari lingkungan, itu juga sudah cukup kuat. Dan juga ini sebenarnya ada cara khusus. Karena ini orang yang sudah adiksi itu pasti keinginan untuk ngulangi lagi, entah bicaranya nyolong-nyolong itu masih kuat. Karena yang namanya adiksi itu yang disarankan otak ya. Jadi begitu dia mendapatkan kesenangan dari judi online, nyuwun sewu di otaknya dopaminnya pasti akan banjir gitu kan. Nah, itu kalau sudah terkondisi ya perlu banyak ini sih, banyak cara, banyak waktu, banyak proses, perlu sabar. Sama kayak apa ya, orang-orang yang kena candu pornografi, candu narkoba, sama kerusakan di otaknya juga seperti itu gitu. Kenapa dibilang susah gitu. Dan mereka merasa ingin main lagi gitu ya. Ngontrol perilakunya tuh yang susah, Mas. Keinginannya untuk itu. Nah, dampaknya apa sih, Bu, untuk mereka yang kecanduan judi online ini? Satu jelas di keluarga ya, di keluarga secara ekonomi, relasi itu kan pasti. Begitu kecanduan kan mereka pasti juga gelap mata. Piye carane aku iso udu, piye carane aku iso kan kayak gitu. Akhirnya ya jual lah, ya utang lah, ya pinjol lah, ya macam-macam kan. Nah, akhirnya kan ekonomi keluarga. Kemudian dengan kondisi seperti itu, otomatis keluarga kan ya jadi hubungannya jadi renggang. Itu. Wih, berarti ya tahu sih sebenarnya. Iya, apalagi ada dari judi online ke pinjol, kan nambah masalah lagi nih berarti ya. Tambah ini lagi, tambah ketimpa lagi masalah. Nah, ada nggak sih cara untuk mencegah agar kita itu nggak kecanduan atau buat menghindari judi online? Judi online. Sebenarnya kalau di remaja itu orang tuanya sih yang perlu nih ya Mas ya. Kalau remaja itu orang tuanya perlu paham, anakku sih dibuka ya apa ya, kok sangune anu ya, apa tiba-tiba kehilangan uang, sering kehilangan apa kayak gitu.
apa ya, waspada gitu lah. Kalau orang tua lebih ke arah sana. Tapi kalau orang sudah bekerja mungkin ya apa ya, ya agak susah juga ya, karena orang yang suka judi online pasti kan nggak akan bilang-bilang kecuali dengan yang podo-podo ngelakoni seperti itu. Ya kendali diri, gini, rata-rata ketika tahu terkena judi online kan biasanya langsung marah-marah, langsung saya misalnya bojone tak nulung biasa seperti itu. Kalau menurut saya oke, kita sekarang memang lagi kondisi lagi nggak apik iki. Gue aku nesu iki apa selesai masalahnya gitu loh. Oh ya enggak, oh berarti ya ayo ngobrol apik selama masih bisa diajak ngobrol apik gitu. Kalau memang perlu melibatkan ya nyun sewu nggih keluarga besar, ya itu memang harus dilakukan, itu jadi lakukan gitu. Oke, ini kan banyak kasus judi online nih. Nah, ini pelaku ini apa emang mereka mudah terpengaruh atau terbodohi dengan judi online, atau emang judi online-nya pemasarannya yang bagus, kalau gimana Bu ini Bu? Ya banyak faktor. Satu memang kalau nggak bisa nggak bisa dibohongi kalau sekarang pengemasan judi online itu kan bagus ya. Di awal itu kayak cuma mainan apa itu spinner yang ketek itu kayak diputar kok masuk neng dana. Padahal itu kan bukan uang cash asli ya. Nanti kamu bisa narik lagi kalau kamu masuk apa, pindah statusnya ke pro apa itu kayak premium itu ya, gitu. Nah setelah itu ya udah nanti levelnya naik kayak gitu. Tuh. Berarti ada kayak tantangan itu gitu ya untuk main lagi. Kemudian juga kalau dari faktor individu ya mungkin satu jelas kayak mungkin karena nggak punya uang, jadi wah tambah sama nih, terus dia hitungan kasarnya dia, bukan hitungan nanti kalau masuk di algoritmanya apa itu beda lagi kan, nggak bisa prediksi seperti itu juga pengaruh itu sih. Jadi sebenarnya kan aktivitas ketika kita dapat uang lah, misalnya itu uang yang di dana yang bukan juga uang cash itu kan, wes seneng. Nah itu seneng itulah yang biasanya bikin otak itu apa ngerespon, oh lagi ini seneng, oh tambahnya seneng tuh. Jadi memang ada apa ya, neurotransmitter namanya dopamin itu yang memang dirangsang begitu kita senang kita akan ngulangi, ya itu wajar sih, tapi begitu itu nggak bisa dikendalikan ya memang terkadang harus butuh dengan pengobatan. Itu nggak bisa dikontrol dengan kenapa orang yang kecanduan itu sulit ya karena itu otaknya sudah banjir dengan dopamin, jadi susah untuk kalau ketemu masalah ya gak pengen aku nganu kuwi tak golek liyane sing aku seneng aja, jadi tidak bisa ini ya apa ketika ada masalah dia nggak bisa, ya lebih baik lari lah seperti itu. Jadi untuk mengambil keputusan yang benar, yang tepat, yang sesuai pada dirinya saya itu ya kesulitan gitu. Ngeri. Nah kalau pelaku judi ini mereka tuh apa sadar nggak sih kalau judul ini merugikan bagi mereka ya? Saya rasa mereka sebenarnya sadar sih. Bahwa ini suruh bisa ini sebenarnya sadar. Cuma untuk yang tadi, tapi siapa ngerti lah harapan-harapan palsu seperti itu mungkin yang seringkali masih dipertahankan gitu. Kayaknya sih. Karena diberi harapan oleh sistem judi online itu ya. Nah, tapi kalau dari sepengetahuan jenengan tuh kebanyakan pelaku judi online ini umur berapa? Produktifkah atau yang muda tua-tua atau gimana Bu? Kalau setahu saya rata-rata masih muda-muda, masih kerja gitu. Apalagi ya kalau sekarang yang apa namanya, yang apa ngerti dunia digital, itu malah lebih ini sih, lebih banyak gitu. Iya. Kayaknya nggak bisa dikategorikan hanya di umur tertentu, kayaknya enggak. Karena ya kayak tetangga saya yang nyun sewu kena judi online, pinjol, akhirnya mengakhiri hidup itu ya kan masih umur 21 gitu. Ada tetangga saya. Iya. Sampai segitunya ya. Ngeri juga jadi online. Ngeri sebenarnya, cuma ya nggak tahu sih, nggak pernah ini ya. Kita nggak pernah kayaknya nggak blow up gitu loh. Kita blow up kemarin ya misalnya, pegawai Kominfo jadi jadi ininya malah webnya judi judol gitu kan, dan malah kesana gitu. Padahal sehari-hari satu ruangan di kantor saya itu juga ada gitu. Like share pas di duit yo
pasang kayak gitu tuh ya juga ada gitu loh sampai hari ini gitu. Ya, wah, Bahaya Wah. laten kayaknya. merusak jiwa, hubungan, Ya, banyak dan banget. ekonomi. Wah, Iya. ngeri-ngeri. Nah, teman-teman Radar Witar ada yang mau coba judi online? Nah, Separah ini. Berhadiah apa kira-kira? Ya, apa? Kalau judi online ini kan emang kompleks banget buat permasalahannya. Nah, ini apakah hanya perlu konsultasi saja penyembuhannya atau perlu dengan cara lain Bu, untuk menyembuhkan judi online ini? Oke, jadi kalau dari sisi terapi, rehabilitasi itu memang kita lihat dulu tingkat keparahannya. Satu tadi secara internal dia punya motivasi yang cukup kuat nggak? Itu. Kemudian gangguannya sampai manakah? Misalkan karena ada misal ketika diingatkan dia marah-marah, banting-banting barang sampai kayak gitu. Jadi bukan dia merasa bersalah tapi malah merasa yo jadi ngamuk gitu kan. Ada yang seperti itu mungkin juga perlu nantinya untuk dia belajar bagaimana mengelola emosinya. Tapi memang yang terpenting untuk penanganan judi bola adalah dukungan keluarga, itu yang paling utama. Jadi karena kalau judi online itu kan bondone HP, wifi, kemudian m-banking. Nah, itulah yang perlu di manajemen untuk apa ya, mengurangi kontak dia, kemudahan dia untuk untuk bersentuhan dengan ini judi online. Kalau sekarang warnet kan juga jarang ya udah ya, semudah pegang HP, jadi ya di HP itu. Jadi memang mungkin pembatasan itu, kemudian juga terkait m-banking keterbukaan untuk pengelolaan uang seperti itu. Karena memang kalau sudah cukup parah ya dia ngelola sendiri susah. Yang ada ya tadi kalau aku merasa di gak ulah ya aku tak ngamuk ya sudah sependek itu gitu loh gitu. Ada. Jadi kalau itu pelaku yang nyata dia tuh tertutup atau istilahnya yang biasa teman-teman sebut itu introvert. Nah itu gimana Bu konotasinya pelaku yang introvert? Dia tuh apa seakan menutup dari masalahnya itu loh. Apa sulit untuk menyembuhkan itu? Kalau dia sudah mau terbuka, Bu, aku wis kepepet, Bu, aku wis ranu, wis ampun aku gak di opo-opo gitu. Ya kalau saya sendiri kalau di ruang terapi, oke, kamu pengennya gimana? Targetmu apa? Apa yang pengen kamu dapat? Oke, nanti berapa lama kira-kira kamu capai targetmu, kita sampai spesifik itu. Kemudian memang tetap saya nanti pasti akan lek wis ngono kira-kira sopo sing iso ngewangi awak meneng omah sapa gitu pasti ada. Karena nggak bisa dia akan berjalan sendiri. Ketertarikan iklannya itu pasti akan lebih banyak lagi. Jadi keinginan untuk saya tak nonton dulu tuh pasti akan terselip gitu. Jadi kalau judi online itu kan kalau sudah adiksi itu kan juga hampir sama yang kayak kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, kecanduan porno, sama gitu prosesnya di otak sama gitu. Jadi efeknya juga hampir sama. Dan mungkin kalau memang sudah sangat kesulitan mengelola dirinya, ngempet marah juga susah ya memang mungkin perlu obat gitu loh. Jadi biar dibantu dengan obat di psikiater. Nah, jangan bilang kan kecanduan judi online itu sama dengan kecanduan porno dan lain-lainnya. Berarti parahnya juga sama. Kalau kita kecanduan judo, berarti juga level parahnya itu juga parah. Jadi kalau efek yang diserang itu juga hampir sama kan, yang tadi jadi otak prefrontal depan, jadi otak kita yang punya fungsi luhur yang bisa membuat kita memilih, oh ini baik buatku, ini tidak sopan, ini pertimbangan terbaik buat kita, itu kan rusak. Dengan adiksi itu rusak, jadi sulit. Yo ngerti, iku rugi, tapi untuk nggak milihku itu nggak bisa seperti itu, hampir sama. Tapi mungkin kalau judi online adiksinya sudah parah, yang tadi misal sudah suka mikir, pokoknya aku iso nambahi duit, laptopku tak dol, gak ngomong orang tuanya misalnya seperti itu, kan memang ya perlu penanganan serius. Iya. Kalau akibat
secara keseluruhan yang memang akan beda-beda ya, karena beda kasus juga gitu, tapi ya ruginya juga banyak banget gitu loh. Oke. Berarti emang ini di online itu pengaruh dari teknologi juga ya Bu ya? Ya teknologi ya ekonomi ya banyak sih Mas, nggak bisa dini ya, karena dunia kita kan sekarang kita mudah banget lah lihat orang di mana-mana, lihat perkembangan, lihat nyun sewu lah, lihat orang dengan gaya hidup macam-macam itu kan juga bisa jadi stimulus enak ya urip ngono iku ya. Piye caranya golek duit cepet ini kan gampang banget gitu loh. Kalau zaman dulu kan kita ya seruwe tanggane kanan kiri sing wis padha ae jajane ning kono, tukune ngono kuwi kan seperti itu. Kalau sekarang kan lebih ini. Jadi orang untuk berpikir pendek, punya impian yang besar meskipun usahanya nyun sewu timik-timik, tapi impiannya terlalu besar tadi kurang ini kan juga sangat pengaruh juga gitu. Nah, judi online kan ini online nih Bu. Apakah parahnya sama dengan judi yang offline? Mungkin di orang-orang tertentu yang sudah diisi kayaknya sama ya. Mereka kan ya nyun sewu, ya setahu saya yang dulu waktu masih lihat orang yang bawa ayam, yus bolak-balik tangkap polisi tebus, kapannya ya ngono meneh, kapannya ngono kan sama juga sebenarnya. Mungkin cuma sekarang covernya lebih ini ya, lebih bagus ya. Ya lebih bisa privasinya terjaga. Kan kalau di judi offline kan polisi mudah nemuinnya, grebek bisa. Kalau sekarang kan perlu ini juga, kasarnya polisi perlu nyadap ya. Perlu adanya patroli cyber ya. Gitu. Ini kan pertanyaan terakhir nih. Apa solusi kita agar nantinya generasi ke depan itu tidak terjebak dalam judi online? Nah, itu apa yang dilakukan Bu? Kalau menurut saya itu permasalahan sebenarnya sangat kompleks ya Mas. Jadi perlu peran dari pemerintah secara aktif, perlu peran di sekolah, perlu peran orang tua. Peran orang tua disadarkan bahwa mendidik anak itu tidak cuma di sekolah, tidak, di rumah pun juga perlu diawasi, perlu juga komunikasi yang baik dengan anak, bukan wis suruh anakku berada sekolah ya wis aman, kan nggak keruh juga anak mampir nanti atau seperti apa, teman-temannya kayak apa, seperti itu ya kompleks Mas, nggak bisa, maksudnya nggak bisa di satu sisi aja, nggak bisa gitu, apalagi kita yang teknologinya los ya, mungkin bisa dibandingkan dengan Cina yang mereka teknologi jangan dibatasi. Mungkin foto-foto TikTok nih gini, kalau Cina itu isinya kan beda ya. Sempat kemarin nggak tahu sih. Pas lihat TikTok apa ya. Kalau di sini tuh beda sama di Cina. TikTok di Cina itu isinya edukasi. Gak ono. Neng kene kan isinya ngerjai koncone. Sing paling akeh, yang paling banyak ininya kan ngerjai koncone di akeh iku. Beda kayak gitulah. Jadi mungkin ya seperti itu. Jadi mungkin perlu pemerintah juga ada ini, menurut saya ada batasan juga gitu. Dan kontrol keluarga ya Bu. Kontrol keluarga, tapi kontrol keluarga perlu ini juga ya, orang tuanya perlu paham parenting, pengasuhan dan bagaimana anak-anaknya kayak gitu. Ya setahu saya sebenarnya pemerintah juga sudah memulai, karena sekarang kan di desa-desa itu ada sekolah orang tua hebat, jadi mulai dirintis, jadi mereka punya kurikulum untuk membesarkan anak itu seperti apa itu ada, yang memang mungkin belum keseluruhan terpapar ya, tapi sudah ada upaya ke sana, sudah ada gitu. Tapi di Bita sendiri ada sekolah orang tua ada, jadi di desa-desa itu biasanya ada. Tapi kayaknya baru 2 tahunan ini gitu. Oh gitu ya. Jadi ya orang tua lebih tahu lah terkait parenting gitu ya. Jadi enggak celup-celup gitu loh. Jadi bocah di sekolahnya dipakani wes kan enggak sependek itu gitu loh. Karena kan kalau dengan ilmu parenting itu kan kita bisa mengontrol, juga mengedukasi anak lebih baik lah ya Bu. Iya, terutama juga mengedukasi dirinya, karena anak itu biasanya kan apa yang dilihat bukan apa yang dikatakan, yang ditirukan. Aware lah ya, buat kita sendiri ya. Itu
quote of the day. Anak itu mengikuti apa yang dilihat, bukan apa yang dikatakan gitu. Itu kata-kata penutup dari Bu Yeni. Ada pertanyaan lagi dari Mas kameramen? Apa pertanyaan? Nih, saya mau tanya kan, Oke. tadi kan udah yang sampai parah tuh biasanya orang-orang yang judi online, orang yang udah parah sampai judi online itu kan dopaminnya udah naik tuh. Biasanya buat menghentikan tuh kan susah banget. Nah itu kebanyakan dari mereka kan lanjutnya tuh ke pinjol online. Nah sayangnya kalau lanjut ke pinjol itu nanti kan kita masih gitu bakalan numpuk ya. Biasanya tuh kebebannya tuh sampai ke itu kemarin tuh ada debt collector ya. Itu kalau misalnya dia udah sampai di tadi debt collector kan tingkat stresnya udah makin tinggi tuh. Nah kalau sudah sampai itu titik itu kita tuh cara menyelamatkan orang-orang yang sudah terlilit sampai sebegitu dalamnya itu gimana gitu. Karena kan udah tahamnya dia udah sampai pinjol juga. Pinjol. Iya. Ya itu tadi kembali memang dukungan keluarga yang ini ya, yang paling berperan. Dukungan tidak hanya, ya jelas pasti melu nambeli utangnya pasti ya, pasti melu bonyo iyo gitu ya. Utangnya. Gitu. Apa namanya yang tadi lebih ke manajemen perilakunya dia, bagaimana kita menjauhkan dia dari sumber-sumber yang mendekatkan dia sama judi online. Jadi misal tadi pembatasan ke HP. Ya intinya si pelaku ini ditanteng dari awal. Wes mandek apa enggak? Seperti itu. Lek kowe sermande, kowe pengen anu, ya kita harus bareng-bareng. Bareng-barengnya apa? Nah, jadi disebutkan kita nanti kontraknya apa aja gitu. Jadi kan udah sampai ada yang putus asa atau memutuskan untuk bunuh diri. Kira-kira kalau kita tahu tanda-tandanya, deteksi anak orang tuh udah depresi gitu, cara mendeteksinya ya. Cara mendeteksi dia itu kalau udah mau bunuh diri, maksudnya putus asa. Kita kan nggak tahu kalau dia nggak cerita gitu. Tapi terkadang tekanan itu kan bikin dia stres sendiri. Itu kita untuk menyelamatkan dia biar nggak sampai bunuh diri gitu. Oke. Biasanya iya kalau sudah merasa stres, merasa depresi, merasakan biasanya dia akan menarik diri. Dia akan lebih mengurangi sing biasanya seneng lungguh nang teras lah. Dia akan enggak. Kemudian dia juga bicaranya berkurang. Biasanya nggak begitu banyak, biasanya gelem ngobrol berkurang, lebih banyak mengurung diri seperti itu. Ya memang perlu waspada ketika ada perubahan sikap, perubahan kebiasaan yang mendadak gitu. Itu kalau orang dekat tuh gimana caranya biar kita jangan sampai ini gitu. Apa ya, kadang kan nggak terdeteksi ya gitu. Tapi kita kayak biar insting kita tahu gitu. Ya gitu. Kalau ini sih lebih ke komunikasi orang tua dengan anak ya. Kalau misalkan, ya kalau nggak terbiasa ngobrol kan ya ya nggak bakalan aware. Maksudnya nggak bakalan alah paling yudeil lagi anak awak. Paling mungkin hanya seperti itu ketika tidak ada kedekatan secara emosi gitu loh. Tapi ketika ada kedekatan kan pasti biasanya diduluknya apa kan pasti ada ya. Kalau ada kedekatan emosi orang tua sama anak, tapi ketika tidak ada kan juga nggak begitu. Alah ya paling deh lagi ndak enak awak, lagi ndak mood, lagi apa, mungkin di orang tua seperti itu gitu. Lucu-lucu kok bawa tambang. Kan tuku sapi. Jadi kalau misal kan nggak selalu ya anak yang berubah kebiasaan itu terus kasarannya seminggu terus langsung besoknya gitu kan, nggak sehari dua hari kan nggak, mungkin ada beberapa hari kan sebenarnya juga cukup tampak. Mungkin nggak semua anak juga terbuat sama orang tuanya. Coba cari, anak itu kok nggak ya tak ajak cerita nggak nek. Coba cari anak ini biasanya dekatnya sama siapa. Ya iso cerita karo sapa, carilah info di temennya gitu. Ketika memang perubahannya itu kalau sudah stres, depresi kan pasti gak seneng mangan, gak seneng adus yo wis saanune dia kayak gitu, ngomong juga sangat dibatasi. Beda banget memang kalau tingkat stresnya, tertekannya juga cukup gede, itu biasanya akan perubahannya akan ini. Dia kalau pelakunya mungkin nggak nyadar kalau dia berubah banyak, itu nggak nyadar itu. Dia pokoknya aku gak semangat terus sembuh lah apa cari sesok kayak gitu, misalnya seperti itu. Oke, jadi itu tadi terkait judi online yang ternyata emang parah banget ya Bu ya. Iya. Nah mungkin para teman-teman Radar Witar harus waspada lagi
Dan mungkin bila ada teman-temannya yang terjerat judi online harus diingatkan lagi, karena memang judi online ini parah banget, dan teman-teman harus terbuka lah dengan keluarga, teman-teman kalau ada masalah yang memang perlu untuk diceritakan. Nah, mungkin itu kata-kata terakhir dari saya. Siap Pak Fajar. Siap. Nah, terima kasih Bu Yeni Sami-sami Mas. atas konsultasi yang sedikit banyak. Ya semoga manfaat ya Mas ya. Iya. Ini juga teman-teman tadi konsultasi juga. Nah, mungkin itu aja teman-teman Radar Blitar. Semoga podcast kali ini bisa jadi tambahan wawasan bagi kalian. Nah, itu dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube-nya Radar Blitar. Dadah teman-teman Radar Blitar.